Mana syarat jamak karena hujan? Pertama, yang 4 yang udah kelewat. Kudu memulai sholat pertama, kudu niat jamak di sholat pertama, kudu mualat antara 2 sholat, dan kudu masih adanya udzur. Begitu. Apa tuh udzur? Nah ini dia, yaitu syarat tambahannya 1, kudu masih ada hujan. Kudu masih ada hujan. Di mana hujannya nih? Kudu ada hujannya nih. 1, kudu di awal sholat pertama dan sholat kedua, yakni ketika takbiratul ihram. Biar gampang dah nih, saya pisah-pisah. Ketika takbiratul ihram sholat yang pertama, kudu sedang hujan. Waktu takbir sholat yang pertama, apa tuh yang pertama? Zuhur atau maghrib. 1, 2, begitu. Ketika salam sholat yang pertama, salam tuh ade hujan. 3, antara sholat pertama dan sholat yang kedua kudu masih hujan. Udah berapa tuh? 3. Keempat, takbiratul ihram sholat yang kedua. Begitu. Catatan hujan turunnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina, amin. Wa ammal jam'u lil matari fayushtaratu wujudul matari fi awwalis salataini wa bainahuma wa inda tahalluli minal ula. Adapun sholat jamak takdim karena ada hujan, maka yaitu dipersyaratkan oleh adanya hujan pada permulaan 2 sholat itu, dan adanya hujan antara 2 sholat itu, wa inda tahalluli, dan ketika salam, minal ula, daripada sholat yang pertama. Wala yadurru inqita'uhu, dan tidak mengapa oleh berhentinya hujan, fi asna'il ula, di tengah-tengah sholat yang pertama, awisaniyati, atau di tengah-tengah sholat yang kedua, au ba'dahuma,
atau sesudahnya daripada sholat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang sholat jamak, bukan karena bepergian jauh, akan tetapi karena adanya hujan, karena ada hujan. Saudara sekalian, di luar bepergian jauh, kalau berbicara sholat jamaah, maka ada juga ajaran sholat menjamak karena hujan. Artinya menjamak itu menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat, namanya disebut jamak. Kalau menggabungnya, ditunda sholat pertama di waktu kedua, namanya jamak takhir. Kalau ditarik sholat yang kedua di waktu yang pertama, namanya jamak taqdim. Nah, dalam berbicara jamak, sesudah kita mengetahui aturan-aturan jamak taqdim, yaitu ada 4, memulai dengan sholat yang pertama, kudu niat menjamak taqdim pada sholat yang pertama, kudu mualat antara sholat pertama dan sholat kedua, dan kudu masih adanya udzur. Udzur itu bisa bepergian, bisa hujan. Inilah yang kemudian kita mau bedah. Ada namanya ajaran menjamak disebabkan hujan. Begitu. Perlu diketahui aturan-aturan menjamak karena ada hujan ini tidak terpisah dengan aturan-aturan jamak taqdim yang sudah kita pelajari. Artinya dari 4 macam aturan jamak taqdim masih ada tambahan-tambahan lagi bila mana kita menjamaknya disebabkan karena hujan. Yang bagaimana orang yang dibolehkan agama sholat jamak karena hujan, yaitu orang yang sholatnya berjamaah di tempat yang jauh dari rumahnya. Orang yang mau sholat jamaah di tempat yang jauh dari rumahnya, apa itu masjid, apa langgar, apa aula, apa aja dah, dari rumah ke masjidnya jauh. Jauh tuh bagaimana? Jadi kalaulah hujan-hujanan akan jadi lepek, basah, jeblok badannya, itunya, tanahnya tuh becek, yang akhirnya bajunya bisa jadi kotor.
Begitu. Ini yang dibolehkan jamak karena hujan. Kalau orang sholatnya di rumah, enggak ada jamak karena hujan. Orang di rumah enggak terganggu kalau di rumah. Atau sholatnya di masjid tapi dekat rumah, yang kalau ke masjid aja selangkahan, ini mah kagak ada jamak kecuali posisinya jadi imam yang terjadwal, baru boleh. Yang rumahnya nempel dengan masjid, kalau jadi imam rotib boleh. Sebab Rasulullah mimpin sholat jamaah karena hujan. Rumahnya dekat temboknya satu sama mas, dan imamnya imam rotib, emang Rasulullah yang imami. Begitu. Kemudian terganggu dengan hujan, kalaupun masjidnya jauh tapi di gangnya ada awning, yang kita ke masjid juga kagak kehujanan, kagak ada ajaran jamak karena hujan, nggak ada ajaran jamak karena hujan, nggak ada, karena enggak terganggu. Dari mana dasarnya sholat tuh hujan bisa dijamak bila terpenuhi syaratnya? Imamul Bukhari dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim juga meriwayatkan hadis. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya juga riwayatin hadis. Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi-nya juga riwayatkan hadis. An-Nasai dalam Sunan An-Nasai-nya juga meriwayatkan, dan Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya juga meriwayatkan. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis, semuanya mengerucut kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sab'an wa thamanian al-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya jami'an min ghairi khawfin wala safar. Kata Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat zuhur ama asar, maghrib ama isya dijamak, padahal Nabi ada di Madinah. Berarti kagak bepergian, enggak dalam keadaan perang di Madinah, enggak, min ghairi khaufin, tanpa takut perang, wala safar, tanpa ada bepergian jauh. Nabi sholat jamak berapa? 7 hari.
sampai 8 hari, semingguan. Saban hari itu Nabi jamak dohor asar di jamak semingguan, maghrib isya di jamak. Nabinya di Madinah, perang juga kagak, pergian jauh juga kagak. Begitu. Imam Syafi'i ditanya, sholat jamaah apa itu? Bepergian kagak, perang kagak. Li ajlil matar, karena hujan gede. Seminggu ada di Madinah tuh Babu Salam, Bab Siddiq, Abu Bakar, Babur Rahman. Itu hujan seminggu, sehingga sholatnya Nabi dijamak karena hujan. Nah, malam hari ini kita mau ngomongin syarat-syarat menjamak karena hujan. Di sini Syekh Nawawi menyebutkan tambahan dari aturan jamak takdim 1. Nanti kita tambahkan lagi sebagai syarat yang tersisanya dalam uraian kita. Mana syarat jamak karena hujan? Pertama, yang 4 yang udah kelewat. Kudu memulai sholat pertama, kudu niat jamak di sholat pertama, kudu mualat antara 2 sholat, dan kudu masih adanya udzur. Begitu. Apa tuh udzur? Ini dia, yaitu syarat tambahannya 1, kudu masih ada hujan. Kudu masih ada hujan. Di mana hujannya nih? Kudu ada hujannya nih. 1, kudu di awal sholat pertama dan sholat kedua, yakni ketika takbiratul ihram. Biar gampang dah nih, saya pisah-pisah. Ketika takbiratul ihram sholat yang pertama, kudu sedang hujan. Waktu takbir sholat yang pertama, apa tuh yang pertama? Zuhur atau maghrib. 1, 2, begitu. Ketika salam sholat yang pertama, salam tuh ade hujan. 3, antara sholat pertama dan sholat yang kedua kudu masih hujan. Udah berapa tuh? 3. Keempat, takbiratul ihram sholat yang kedua. Begitu. Catatan hujan turunnya tuh. Singkatnya masih hujan. Singkatnya. Ini aturan hujan. Meski nggak gede-gede banget, yang penting baju jadi basah koyo. Walaupun nggak gede banget. Bagaimana kalau hujannya berhenti di rakaat kedua? Sholat dohornya atau maghribnya berhenti di rakaat kedua.
wala yaduru in qita'uhu fi asna'il ula. Enggak apa-apa kalau hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti saat rakaat 2, rakaat 3, ibarat dohor, maghrib rakaat 2 gitu, hujannya berhenti. Tapi pas mau salam sholat dohor atau maghrib, hujan lagi. Begitu. Artinya enggak mesti terus menerus saja, enggak. Catatannya di 4 tadi. Atau di tengah-tengah sholat kedua, artinya udah takbir, karena syarat yang keberapanya itu keempat, kudu sampai takbiratul ihram sholat kedua masih hujan. Di tengah-tengah sholat kedua, ibaratnya asar ama isya, sholat yang kedua tuh asar ama isya. Kalau maghrib berarti isya, kalau dohor berarti asar. Tuh rakaat 2, 3, 4 gitu. Enggak hujan, enggak apa-apa. Yang penting waktu takbiratul ihram sholat yang kedua masih hujan. Itu catatan. Au ba'dahu, atau sesudahnya. Sudah selesai sholat yang kedua, baru juga salam belum wiridan, hujannya enggak apa-apa. Begitu. Satu tuh syaratnya, kudu masih hujan. Kudu masih hujan. Begitu. Jadi masih hujan. Singkatnya biar gampang, kudu masih hujan dari takbiratul ihram sholat pertama sampai takbiratul ihram sholat kedua. Udah itu tuh patokannya. Begitu tuh. Itu satu syaratnya tuh. Udah. Kedua, hanya jama' takdim saja. Jama' takdim artinya zuhur ditarik zuhur, asar ditarik di zuhur, atau isya ditarik di maghrib. Itu baru boleh jama' jama' takdim. Jama' karena hujan. Itu mau jama' takdim namanya. Kalau dohor asar ditagi dohor namanya. Iya, jadi jama' karena hujan tuh syarat nomor 2-nya kudu pelaksanaan sholatnya hanya jama' takdim. Makanya Syekh Nawawi menyebutkan ini pada pasal jama' takdim, tidak di jama' takhir. Enggak ditulis tapi ada. Gitu. Iya, kudu jama' takdim. Jama' takdim artinya kalau jama' takhir karena hujan enggak ada. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah di Madinah seminggu sampai 8 hari begitu. Salat duhur, asar, maghrib bisa dijama'. Maksudnya dijama' takdim. Kagak takut, kagak bepergian jauh sebab hujan. Ketiga, sholatnya berjamaah walaupun di masjid. Begitu. Kalau sholatnya enggak berjamaah mah enggak diajarin jama' karena hujan. Enggak. Yang berjamaah ini di mana ini? Panjangnya di sholat kedua.
Meski sholat pertama iya sendiri umpamanya, tapi kudu pasang niat jamaknya tuh. Begitu intinya kudu kudu berjamaah. Kudu berjamaah. Udah berapa tuh? 3, 4. Kudu terganggu dengan hujan. Sebab hujan tuh terganggu tuh bisa lepek, bisa becek begitu. Kalau dia dari rumahnya deket mah kagak ada jama karena hujan. Orang tinggal lompat doang, nggak repot. Kecuali imam, karena Rasulullah kan rumahnya dekat, tapi Rasulullah sholat jamak karena jadi imam ratib. Itu adalah ajaran jamak karena hujan. Bagaimana di luar hujan dan bepergian jauh? Di dalam madhab Syafi'i yang diatur oleh Imam Syafi'i, sholat jama' itu 2, yaitu karena bepergian jauh, yang kedua karena hujan. Namun Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya masih ada jamak, yaitu karena sakit parah, demam berat, jamak karena demam tinggi. Biasanya kayak orang DBD, demamnya kadang tinggi, kadang adem. Yang kayak begini diajarin jamak. Dari mana? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam Sunan Abi Dawudnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah yusalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya jami'an min ghairi matorin wala safar. Rasulullah SAW di Madinah sholat dohor, asar, maghrib, isya dijama takdim, dijama, padahal kagak hujan, kagak bepergian jauh. Itu karena apa? Karena sakit parah. Ibnu Abbas ditanya, kok enggak hujan, enggak bepergian, kok jamak? Ngapa itu? Karena Nabi enggak membuat sulit sama umatnya. Sakit kita kalau jam 4, ya Allah demamnya tinggi banget, jamak takdim, mumpung masih segar. Kata dia, kalau dohor ya Allah panasnya luar biasa badan, payah sampai tengah 3 belum mending. Tapi kalau udah asar jam 4 udah reda, udah enak, bisa wudhu, bisa ini, jam takdim. Begitu maghrib isya di jamaah karena sakit. Bahkan mutaakhirin Syafi'iyah lebih luas lagi, bukan bepergian jauh,
bukan juga hujan, bukan sakit. Yang lain boleh untuk kemudian menjamak. Catatannya tidak dijadikan kebiasaan. Catatannya tidak dijadikan kebiasaan, bukan karena malas, bukan karena sakit, begitu. Karena ada hal-hal tertentu bolehlah dia jamak, boleh. Contoh kayak hajatan yang di kampung. Orang kampung hajatan nggak pakai gedung, jam 7 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai. Jam berapa? Ora jelas. Selesainya tamu maksudnya. Dari pagi aja. Kalau gonta ganti bedak kalau macam orang hajat aja ngutang, ngarepin daripada kondangan yang ada tulisannya gede, mohon 2.000 gitu. Nah, 2.000 itunya gedenya begitu. Jadi kalau gonta-ganti bedak mahal, gonta-ganti pakaian udah jamak aja, jamak takdim, dohor, asar, tarik doh. Biar dia gitu. Isya tarik maghrib. Jadi sehingga ketika udah isya tinggal tarik bini. Begitu. Yang di kalau yang di gedung mau kagak jam 11 sampai jam 1 doang. Bentaran. Yang kayak begitu mau bentaran. Jadi terserah lu mau datang mau kagak, gua mau syukuran, lu agak datang jam sekian gua tutup. Namanya juga syukuran. Yang begitu. Ini gedung enggak usah. Masa jadi pengantin boleh. Yang kedua, insya Allah kalau yang kedua ketiga enggak bakal rame-rame kayak begitu. Enggak perlu jamaah. Bener enggak? Tuh, kayaknya udah 2-3 tuh. Tandanya bilang benar. Tuh begitu. Mana lagi? Dokter. Nih. Dokter bedah. Operasi. Operasinya waduh, repot nih. Enggak kelar dari dohor sampai asar ini. Baru jam 4 baru kelar operasi ini. Karena operasi berat. Ini bagaimana kalau ditinggal is dead. Jam aja. Jam 4 mau kelar jam akhir. Biar kagak dosa. Jam aja. Khudaku syafi'iyah begitu. Jam aja. Kayak begitu. Mana lagi perempuan men kerja kantor. Kerja kantor. Ini banyak kerja. Di mana kerjanya? Hah? Bank Mandiri. Begitu. Kerja di kantor. Lah gitu. Pagi men waktu berangkat tuh perempuan. Dohor men. Adzan dohor. Tapi jam 2:30 suci. Suci. Udah mampet bersih. Wajib sholat. Lah kagak bisa sholat kalau belum lah mandi. Mau mandi di kantor apa dikata? Lagi ngadepin komputer ngitung-ngitung hokben. Ya Allah. Kalau cewek bagaimana? Dia mandi pecat bisa. Wah repot. Tapi
kerja sampai jam 4 ya bisa. Jamak begitu. Mana lagi ya Allah, banyak mahasiswa kuliah di UIN gitu, dari pagi suci, asar jam berapa ya kira-kira ya? Jam 3, setengah 3 bersih. Mana lagi kuliah lagi. Ini bagaimana dia kan kudu sodoh, kudu mandi. Masa kudu ngomong sama dosen, Pak dosen sorry gua mau mandi. Di mana tempatnya? Begitu. Susah. Ini bisa kodok, biar enggak kodok. Ada cara dalam agama. Jam aja. Aku niat jam, kan masih dohor. Niat jamak takhir, biar kagak dosa. Banyak ulamanya, banyak jamak takdim karena model kayak begitu. Imam Qafal dalam madzhab Syafi'i, baik Imam Qafal Shaghir Al-Marwazi maupun Qafal Kabir, Imam Ibnul Mundir begitu, Imam Ibnu Sirin dalam madzhab Maliknya Imam Ashab begitu, dalam madzhab Maliki banyak yang model kayak begitu. Iya, enggak dijadikan kebiasaan, enggak apa-apa. Termasuk yang safar qasir, bepergian tapi enggak nyampe 90. Dari sini Pengasinan, Depok, emang macet sih. Sekarang sih kagak pakai tol, ya kagak ada berarti jamak gitu. Macet, jalanannya nggak jelas. Bagaimana ini? Jamak aja. Boleh gitu ketika macet parah. Tapi kalau kebiasaan emang juga tinggalnya di Depok, kerjanya Sudirman, emang juga Sabanari udah tahu macet itu, jangan kan sebenarnya tahu ya kan, begitu udah kebiasaan, nggak boleh kayak begitu. Dengan ini habis aturan-aturan menjamak karena hujan dan karena sakit dan karena darurat bila tidak dijadikan kebiasaan. Kurang lebih demikian. Dah ngaji nggak mau banyak-banyak ya, segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.